A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fama lahum la yu'minun wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Ini dua-duanya pertanyaan. Fama lahum la yu'minun. Mengapa mereka masih saja tidak beriman? Padahal sudah dijelaskan oleh Allah dengan gamblang tentang hubungan antara perilaku manusia dan nasibnya di akhirat nanti. Tapi masih saja mereka tidak percaya. Dan Allah sudah memberikan petunjuk, pengarahan, yaitu Al-Quran yang dijelaskan oleh utusannya Nabi Muhammad SAW. Tapi tetap saja mereka tidak mau mengikuti ajaran Al-Quran. Wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Dan mengapa mereka itu ketika dibacakan Al-Quran, mereka itu tidak tunduk patuh kepada Allah. La yasjudun itu arti letternya sujud. Nah, sujud itu bisa berarti sujud di dalam sholat, bisa juga berarti hormat, bisa juga berarti tunduk patuh. Karena kalau kita menghormati Allah, maka kita akan tunduk patuh kepada Allah. Jadi mengapa manusia itu sudah diberi penjelasan-penjelasan, tapi masih saja tidak percaya? Dan bahkan ketika dibacakan Al-Quran yang jelas, tapi mereka tetap tidak tunduk. Ada satu episode Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah itu ayahnya Khalid bin Walid. Walid itu sampai meninggal dunia tidak beriman. Dia termasuk tokoh yang dihormati di Makkah. Tapi dia tidak termasuk Bani Hashim, dia Bani Mahzum, satu kelompok dengan Abu Jahal. Suatu saat Walid itu mendengarkan Rasulullah SAW membacakan Al-Quran. Kemudian dia bercerita, aku heran, ini pasti bukan ucapan manusia. Dan dia dari segi seni, dari segi bahasa luar biasa, melebihi sastra, melebihi puisi, dan kandungannya tidak mungkin manusia berbicara semacam itu. Nah, dia ngomong begitu itu Abu Jahal mendengar, paman, kalau kamu mengatakan begitu, nanti orang seluruh Makkah masuk Islam semua. Lalu terus dia minta, lalu terus gimana dong? Jangan bilang begitu. Kita mesti bilang pada orang-orang bahwa Muhammad itu tidak benar, supaya orang-orang Mekah tidak semuanya masuk Islam. Sebenarnya Abu Jahal juga mengetahui bahwa yang dibacakan oleh Rasulullah itu baik dan benar. Tapi karena kedengkian, karena kecemburuan, terutama Abu Jahal ini, dia cemburu. Kenapa Bani Hashim, ya, di antara suku Quraisy itu ada Bani Hashim diberi banyak kepercayaan mengelola Ka'bah, mengurusi Ka'bah, kepercayaan mengurusi jamaah haji, dan juga kepercayaan orang-orang kalau mencari fatwa itu datangnya ke Bani Hashim. Sekarang kalau yang ditunjuk jadi nabi itu dari Bani Hashim lagi, kita Bani Mahzum dapat apa? Ini kan ceritanya seperti Bani Israel. Bani Israel itu ketika rajanya namanya Talut, ya, rajanya namanya Talut itu diminta oleh para tokoh Bani Israel supaya sebelum itu ada nabi setelah Nabi Musa, kemudian
tokoh-tokoh Bani Israel itu ingin berjuang karena mereka terusir dari tanah mereka. Istri dan anak-anak mereka masih tinggal di tanah mereka. Lalu mereka, para pejuang itu terusir, pada keluar mengungsi. Lalu mereka minta kepada raja mereka supaya ditunjuk seorang raja. Lalu Nabi itu mohon kepada Allah petunjuk, diberi petunjuk supaya Talut dijadikan raja. Ketika Nabi itu mengatakan bahwa Allah menunjuk Talut sebagai raja, itu banyak yang protes. Protesnya antara lain, kenapa dia? Dia itu kan bukan keturunan raja, bukan keturunan nabi. Di antara Bani Israel itu ada garis keturunan yang umumnya berbakat menjadi nabi. Ada yang anak keturunan dari seseorang yang mereka berbakat menjadi raja. Nabi Daud itu istimewa. Ya, Nabi Daud itu istimewa. Dia bisa menjadi raja sekaligus menjadi nabi. Nah, ini tokoh-tokoh itu pada keberatan. Kenapa bukan dari garis keturunan yang memang berbakat menjadi raja? Lalu nabinya mengatakan, kamu kan tadi minta perang, minta ditunjuk seorang raja, tapi kenapa kamu tidak mau? Mereka lalu cari alasan lagi. Dia itu orangnya kurus, krempeng, dan miskin begitu. Lalu nabinya mengatakan, nanti Allah akan memberi dia banyak ilmu dan membuat badannya makin kuat. Lalu kalau kamu tidak percaya bahwa ini dari Allah, mari kita berkumpul di tanah lapang. Nanti akan ada malaikat datang membawa tabut. Tabut itu semacam kotak begitu, yang di situ ada peninggalan-peninggalan Nabi Musa dan Nabi Harun. Kemudian diserahkan, memang mereka berkumpul dan datanglah malaikat dengan membawa tabut, diserahkan kepada Talut. Baru mereka mau. Nah, poin saya adalah bahwa memang kita manusia ini punya kecenderungan kecemburuan, kepengennya menonjol, kepengennya dihormati, kepengennya dihargai dan sebagainya. Nah, oleh karena itu Abu Jahal ingin Nabi itu datangnya dari Bani Makhzum. Lalu siapa? Karena Walid itu tokoh yang dihormati, saat itu umurnya sudah sekitar 90-an. Tapi dia setiap bulan atau setiap saat itu suka menyembelih unta, kemudian dagingnya dibagi-bagi. Ya, begitu murah hati, lalu dia dihormati oleh bangsanya, oleh kaumnya. Terus, tapi Allah kan menghendaki tidak seperti itu. Jadi karena kedengkian, kecemburuan itu membuat mereka tidak beriman meskipun mereka mengakui kebenarannya. Lalu Allah bertanya, "Famalahum la yu'minun?" Mengapa mereka tidak mau beriman? "Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun." Dan ketika dibacakan Al-Qur'an kepada mereka, mereka tidak mau tunduk, tidak mau patuh. "Balil ladzina kafaru yukadzibun." Ya, memang bawaannya orang kafir itu menganggap orang lain dusta. Ya, bawaan orang kafir itu memang mengingkari kebenaran. Nah, ini pelajaran yang kita ambil. Kita jangan selalu merasa bahwa kita tuh pinter sendiri, orang lain ada kemungkinan benar. Maka supaya kita bisa menangkap kebenaran orang lain, antara lain kita mesti rajin mendengarkan. Kita berusaha menjadi pendengar yang baik. Menjadi pendengar yang baik itu tidak gampang. Karena untuk mendengarkan dengan baik itu berarti ada penghargaan kepada yang berbicara. Barangkali dia punya ide yang bagus,
Barangkali dia bercerita tentang sesuatu yang ada ilmunya bisa saya ambil. Barangkali dia mengemukakan pengalaman yang bisa saya contoh, misalnya begitu. Nah, orang yang mendengarkan dengan baik itu menganggap orang lain itu punya kelebihan. Orang yang sombong nggak bisa mengakui kelebihan orang lain. Maka orang yang sombong nggak mau mendengarkan. Ciri khasnya orang yang sombong semacam itu, kalau ada orang berbicara sedikit begitu, baru satu kalimat atau bahkan setengah kalimat sudah potong. Jadi orang yang sombong itu salah satu ciri khasnya gampang kok kita melihat, dia suka motong-motong omongan orang enggak. Kalau orang yang tidak sombong, biarin aja dia menyelesaikan omongannya supaya kita bisa menangkap idenya secara utuh. Nah, orang yang sombong, jangan dengerin dia, dengerin aku aja. Maka lalu terus dia menimpa percakapan itu, dengan demikian omongan orang itu terpotong. Nah, ini salah satu penyebab orang-orang itu ingkar, karena dengki, karena iri, dan karena kesombongan. Mari kita lihat ayat-ayat yang relevan dengan itu. Misalnya, kenapa tuh mereka itu tidak beriman? Padahal isinya Al-Quran itu kan mengentaskan mereka atau membawa mereka keluar dari kegelapan menuju kepada yang terang. Ini ilustrasi, ya, ini namanya kias. Kalau kita berada di suatu ruangan gelap gulita, di situ ada barang-barang yang kita tidak lihat karena gelap. Lalu kalau kita berjalan di situ, kita bisa terbentur-bentur, bisa kejeduk, bisa terpeleset, bisa terpelosok, dan sebagainya. Supaya kita bisa mengetahui jalan yang baik yang bisa kita lewati, kalau ada sinar yang menerangi. Nah, Al-Quran itu menuntun kita, ini loh jalan yang kalau kamu lewati, kamu selamat dan kamu bahagia. Udah, kamu jangan mencuri. Kalau kamu mencuri, nggak selamat kamu, nanti digebukin, dipenjara, dan sebagainya. Jangan mencuri. Cara mencari nafkah bagaimana? Buatlah jasa, lakukan pertolongan kepada orang lain, nolong orang lain, nanti orang lain itu akan membalas kamu. Nah, membalas itu bisa berupa kamu dikasih makanan, bisa kamu dikasih barang, bisa kamu ditolong lagi, atau bisa juga kamu dikasih duit. Jadi kalau kepingin mendapatkan rezeki yang halal, biarkan orang lain itu memberi kamu dengan sukarela. Supaya orang lain mau memberi sukarela, tolonglah terlebih dahulu. Jadi konsep bisnis dalam Islam itu bukan mencari untung, tapi menolong orang lain. Ya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Nah, Al-Quran itu kan memberi pengarahan-pengarahan, ini loh jalan yang baik, ini loh jalan yang menuju kepada keselamatan, inilah jalan yang terang, begitu. Tapi mereka tetap tidak mau percaya. Nah, seperti misalnya Allah berfirman, wa ma lakum la tu'minuna billahi war rasulu yad'ukum litu'minu bi rabbikum. Kenapa kamu tidak beriman kepada Allah? Padahal utusan Allah itu sudah memanggil-manggil kamu, mengajak kamu litu'minu bi rabbikum, agar kamu tuh beriman kepada Tuhanmu. Wa qad akhadha mitsaqakum in kuntum mu'minin. Dan utusan Allah itu sudah mengambil janji pada kalian kalau kalian itu memang betul beriman. Terus, huwallazi yunazzilu ala 'abdihi ayatin bayyinatin liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Allah lah yang menurunkan ayat-ayat yang jelas, yang memberikan penjelasan kepada hambanya, kepada utusannya, supaya kalian itu bisa keluar dari kegelapan menuju ke yang terang. Coba kalau kita lihat sejarah pada waktu itu, orang-orang Arab Makkah dan Madinah itu kan suka berantem, suka bertikai. Nanti dipanasi, diprovokasi sedikit aja berantem.
Siapa yang suka memprovokasi? Kalau yang di Madinah itu yang suka memprovokasi itu orang-orang Yahudi. Dan sekarang memang orang-orang Yahudi itu pandai sekali memprovokasi. Coba kalau kita lihat Palestina itu dulu orang-orangnya itu yang memiliki daerah itu. Kemudian orang-orang Yahudi datang sebagai migran tinggal di situ karena mereka tidak nyaman di Eropa, terutama di Eropa Timur. Kemudian mereka ditampung oleh orang-orang Palestina. Tapi mereka ingin merebut. Caranya gimana? Mancing-mancing supaya berantem. Mancing-mancing supaya berantem. Angkat aja isu. Misalnya ketika pemilu. Kan orang-orang Yahudi sekarang jumlahnya sekian. Kenapa kursinya atau pejabatnya tidak sejumlah itu? Jadi seperti negara kita kan suka begitu. Jadi partai ini besar, kenapa yang jadi menteri sedikit? Tapi coba lihat di Indonesia, partainya aja di parlemen tidak ada wakilnya, tapi yang jadi menteri, yang menjadi wakil menteri jumlahnya lebih banyak daripada partai-partai besar. Nah itu, ini provokasi. Nah karena orang-orang itu berprovokasi, orang-orang Palestina diprovokasi semacam itu, mereka marah, lalu berantem. Nah berantem itu dianggap sebagai perang saudara. Dengan perang saudara, maka yang namanya perang, ya yang menguasai ya yang menang. Nah sedangkan yang orang-orang Yahudi itu mendapatkan persenjataan dari bantuan Eropa. Orang Palestina tidak mendapatkan bantuan, kalah. Terus orang-orang Arab pada membantu, kalah lagi. Lalu daerah yang dikuasai oleh yang mengaku Israel itu menjadi makin luas. Nah bagaimana supaya Palestina itu makin habis daerahnya? Dikasih provokasi. Ya, dikasih batasan-batasan tapi dibiarkan ada penyelundupan senjata, roket, dibiarkan. Dengan dibiarkan itu nanti kan mereka sesekali itu melontarkan roket ke daerahnya Israel. Terus orang Israel bilang, "Loh, itu lihat nih, kita mau balas." Jadi mereka bilangnya balas. Padahal ini melontarkan roketnya itu diprovokasi supaya nanti bisa ada alasan untuk membalas. Membalasnya luar biasa. Akhirnya daerah Palestina sedikit demi sedikit diambil. Nah yang terakhir itu kan ada orang yang dipenjara, tapi mungkin di situ sudah digarap, ya, di brainwash. Sambil senjata-senjata itu dibocorkan, dikasih jalan untuk masuk. Lalu terjadilah penyerbuan besar-besaran. Nah, karena besar-besaran, Israel mempunyai alasan untuk menyerbu besar-besaran, untuk menghabiskan dengan genosida. Nah, itu kan jalan kegelapan. Jadi kalau kita itu mau jalan yang terang, bagaimana kita bisa hidup dengan damai, ya? Dengan damai itu misalnya di masjid kita nggak usahlah provokasi nyalah-nyalain orang, ya. Supaya kita tidak nyalah-nyalain orang, kita perluas pengetahuan kita. Kalau kita belajar hanya satu madhab atau satu ideologi atau satu metode, kalau hanya itu yang dipelajari, kita menganggap metode lain salah. Jadi seringkali orang yang suka menyalah-menyalahkan itu justru sama dengan bilang, aku hanya belajar metode ini ya. Nah, yang lain, ya kamu bisa nyalah-nyalahin karena kamu hanya metode itu, kamu nggak tahu sih metode ini. Nah itu oleh karena itu sebaiknya kita di masjid mempelajari berbagai metode sehingga kita bisa tenggang rasa, bisa bersatu padu, ya. Kemudian mereka juga tidak percaya kepada hari kiamat. Jadi mereka tidak percaya kepada Allah, kepada utusannya, kepada kitabnya, ya. Mereka juga tidak percaya kepada hari akhir, hari kebangkitan, karena akal mereka nggak nyampe. Mereka pakai logika mereka. Aya'idukum annakum idza mittum wa kuntum turaban wa 'idhaman
annakum mukhrajun. Apakah dia Nabi itu menjanjikan kepada kalian bahwa kalian itu setelah kalian mati dan kalian menjadi debu dan tulang belulang, kemudian kalian bisa dibangkitkan kembali? Nggak masuk akal. Mereka bilang nggak masuk akal. Hayhat, hayhat, jauh dari pemikiran. Jadi nggak masuk akal. Jadi kalau orang Jawa bilang tangeh, ya, tangeh itu jauh dari kemungkinan. Hayhata hayhata lima tu'adun, jauh sekali apa yang kalian dijanjikan. Nah, ini ada ungkapan bahasa Arab, hal-hal yang mungkin terjadi itu dianggap dekat, sedangkan hal-hal yang tidak mungkin terjadi itu dianggap jauh. Seperti innahum yarawnahu ba'idaw wa narahu qariba. Innahum yarawna, mereka itu melihatnya. Melihat itu bisa pakai mata, bisa dengan pikiran. Di sini melihat dengan pikiran. Mereka melihatnya hari kiamat atau hari kebangkitan itu ba'ida, jauh, tidak mungkin. Wa narahu qariba, dan kita melihatnya hari kebangkitan itu dekat. Jadi Al-Quran itu juga memakai kata-kata kias itu. Jadi kalau ada orang bilang nggak ada kiasan dalam Al-Quran, ya cobalah dilihat, banyak yang tidak bisa diartikan secara harfiah saja, tapi ada yang mesti kita pahami secara kias, tapi kiasnya tidak ngawur. Ya, kalau dibilang kalau begitu nanti semua diartikan kias, nanti tidak ada pengertian yang pas dong itu. Ya enggak lah, kias itu jumlahnya sedikit kok. Jumlah kias itu jumlah sedikit tapi ada. Ya. Terus mereka tidak percaya kepada hari kebangkitan karena akal mereka yang enggak nyampe. Mereka enggak paham bahwa membuat sesuatu dari tidak ada menjadi ada itu sulit. Bandingkan ada sesuatu kemudian tapi masih ada bekas-bekasnya, dan masih ada mungkin bagian dari itu kemudian dihidupkan kembali, diciptakan kembali, itu kan lebih gampang. Karena yang pertama tadi bahannya nggak ada, bahan mentahnya nggak ada. Kalau yang kedua bahannya ada. Ya kalau pepohonan itu yang paling gampang, misalnya kita menanam tanaman singkong misalnya, terus kita potong-potong aja, itu kan berarti sudah ada bagian dari itu. Kita potong, kita tanam, tumbuh. Manusia dulunya tidak ada barangnya sama sekali, kemudian menjadi ada. Nah sekarang kan dari spermanya, dari ovumnya dan sebagainya, maka bisa menjadi manusia lagi. Ketika seseorang itu meninggal dunia sudah hancur lebur, masih ada bagian yang dicadangkan oleh Allah, yang di-preserve, ya, diawetkan, itu bagian dari tulang belakang. Nah, itu nanti yang akan dihidupkan kembali bagaikan bibit gitu. Ya. Oleh karena itu mereka nggak nyambung semacam itu. Lihat lagi kecemburuan mereka, kedengkian mereka. Ini yang saya katakan tadi. Wa qalu laula nuzzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryataini 'azim. Mereka mengatakan, kenapa Al-Quran tidak diturunkan kepada orang yang agung, ya, tokoh yang agung dari dua negeri. Ini mereka menyebut dua nama orang tokoh, yang satu tokoh di Mekah, yang satu tokoh di Taif. Yang tokoh di Mekah itu Walid bin Mughirah. Ini sebab turunnya ini, itu semacam itu. Kenapa bukan Walid aja? Dia kan orang yang dimuliakan di sini. Nah, Allah itu memilih itu dengan kriteria-kriteria yang tidak hanya karena dia suka
membagi-bagi daging unta saja, macam-macam, mesti ada kesabarannya, kecerdasannya, kejujurannya dan sebagainya yang membuat seseorang itu memang layak ditunjuk menjadi nabi. Kemudian ketika dibacakan Al-Quran, mereka sombong. Jadi ada kedengkian, juga ada kesombongan. Wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbiran ka'an lam yasma'ha. Ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, mereka itu berpaling dengan sombong, ya. Walla mustakbiran. Ini mustakbiran ini hal, ya. Berpaling dalam keadaan sombong. Ka'an lam yasma'ha, seolah-olah dia atau mereka tidak mendengarnya. Nah, ini kan orang yang sombong mendengar omongan orang itu, faham, tetapi karena kesombongannya dia menganggap tidak ada. Ka'alam yasma'ah, seolah-olah dia tidak mendengarnya. Tidak mendengar itu diperumpamakan oleh Allah, ini kiasan lagi, ka'anna fi udhunaihi waqra, seolah-olah di dua telinganya itu ada sumbatan, padahal tidak ada sumbatan, dengar, ya. Jadi bukan sumbatan yang ada di sini, tetapi yang menyumbat adalah sesuatu yang ada di hatinya, yaitu kesombongan. Fabashshirhu bi'adzabin alim. Nah, orang yang semacam itu kasihlah kabar gembira bahwa mereka akan mendapatkan siksaan yang pedih. Nah, ini siksaan kok kasih kabar gembira, ini pakai basyir, ya. Jadi ini agak ungkapan yang aneh itu. Kepingin surga tapi kamu tidak mau taat. Kalau kepingin hidupnya senang tapi caranya kok curang-curang begitu dalam bisnis misalnya, ya. Terus karena yang dicari adalah kesenangan, maka ya udah, bersenang-senanglah kamu dengan siksaan begitu. Bersenang-senanglah kamu dengan siksaan. Jadi kayak ngeledek begitu, ya. Kemudian kesombongan mereka itu kadang-kadang karena mereka merasa pintar, merasa ilmunya lebih tinggi daripada Al-Quran. Ini saya sering mendengar ada orang bilang, kenapa ya Al-Quran itu kok suka bertentangan dengan ilmu pengetahuan? Bertentangan yang mana? Dia mengemukakan sesuatu, oh pemahamanmu yang nggak pas, gitu. Pemahamanmu yang tidak pas. Jadi kita ini sering, bahkan umumnya kita ya, belajar bahkan di sekolahan itu ilmu pengetahuan itu disampaikan kepada para murid secara sekuler. Secara sekuler itu menceritakan peristiwa alam, tapi tidak dikaitkan dengan yang menciptakan alam. Cerita tentang perilaku alam, tapi tidak dikaitkan dengan yang menciptakan. Itu dulu berangkat dari sejarah di Eropa, bahwa para ilmuwan ketika menemukan sesuatu teori, kalau teori itu bertentangan dengan gereja dan gereja itu dikuasai oleh raja, maka ilmuwan itu bisa dihukum, bisa dipenjara, dan bahkan bisa dibunuh. Nah, itu karena itu lalu mereka bilang bahwa nggak ada hubungannya antara ilmu pengetahuan dan agama. Nah, karena memang agama mereka tidak membahas itu. Islam membahas itu, Al-Quran itu banyak membahas itu. Oleh karena itu kita jangan ikut-ikutan sekuler. Saya kasih contoh yang gampang yang sering kali kita bicarakan. Guru datang di kelas lalu cerita kepada anak-anak bahwa air anak-anak itu kalau dipanasi suhunya ditingkatkan sampai ke 100 derajat dia akan mendidih. Kalau suhunya diturunkan sampai 0 derajat dia akan membeku dan sebagainya. Terus kalau murid tanya, kenapa begitu Pak? Ya memang kelakuannya air seperti itu. Kelakuannya air.
Jadi betapa pinternya air itu. Dia tahu, suhuku sudah 100 nih, aku mau mendidih gitu. Kok betapa pinter air itu. Binatang juga begitu. Coba binatang berang-berang. Binatang berang-berang itu suka makan ikan. Terus bagaimana cara dia menangkap ikan? Dia bikin bendungan supaya ada air yang tertampung, kemudian ikan pada main-main di situ. Bagaimana cara membuat bendungan? Kalau dia lihat di kiri kanan sungai itu ada pohon yang tinggi, dia erat itu pohon. Yang sebelah kiri dierat, atau pokoknya yang dierat itu bagian yang ke arah sungai. Maka begitu mengeratnya itu sudah lebih dari separuh, pohon itu akan roboh ke arah sungai. Begitu pula yang sebelah kanan itu dierat yang bagian ke arah sungai. Nanti begitu sudah tiba waktunya, pohon ini akan tumbangnya ke arah sungai. Lalu sungai itu terhambat, tapi tidak berhenti, ya, air masih mengalir tetapi terhambat. Karena terhambat, maka ketinggian air di satu sisi itu tinggi, nanti sisi sana rendah. Nah, ketika ini tinggi, disitulah ikan-ikan akan banyak bermain. Lalu dia membuat gundukan, tempat dia menunggu seperti laba-laba, tunggu kalau ada ikan. Begitu ada ikan, ambil. Kok sepinter itu? Kok sepinter itu? Ya memang dia pinter begitu. Siapa yang membuat pinter seperti itu? Itu kan dia diberi insting oleh Allah bagaimana cara mencari makan. Jadi mestinya gitu, kita kalau mengajarkan kepada anak-anak kita dan juga kepada diri kita sendiri, kalau mempelajari kelakuan benda-benda di alam, itu dibuat oleh Allah. Kenapa air itu seperti itu? Kalau dipanasi dia menguap, makin tinggi panasnya makin cepat penguapannya. Kenapa seperti itu? Allah membuat seperti itu karena Allah sayang kepada manusia. Allah sayang kepada manusia karena air itu tempatnya di laut dan asin. Manusia tinggalnya di daratan. Bagaimana Allah mengangkat air yang dari laut supaya orang-orang yang di daratan itu bisa minum, bisa makan, tumbuh-tumbuhannya bisa, tanamannya bisa tumbuh dan sebagainya. Maka dibuat menguapnya itu pun garamnya tidak ikut. Jadi dengan begitu kelakuan air itu dibuat oleh Allah karena Allah sayang kepada kita manusia dan kepada binatang. Nah, kita tidak biasa mengaitkan itu, ya. Maka ya kita yang sudah terbiasa berpikir sekuler, kalau membaca Al-Quran, kok begitu? Ya karena pola pikirnya beda. Maka kita mesti pelan-pelan melatih diri, semua kejadian itu Allah yang mengatur. Kenapa orang-orang yang zalim itu umumnya yang berkuasa, ya? Di negara-negara dimanapun seringkali yang berkuasa itu orang-orang yang zalim. Tapi nanti suatu saat ada koreksi. Kenapa begitu? Yang orang-orang yang zalim itu biasanya kan rakus. Karena rakus, mereka itu agresif. Mereka tahu di mana ada duit. Di mana ada duit. Negara ini pemerintahan kan ada APBN. Ada anggaran. Nah, anggaran ini kan bisa dicuri. Maka mereka merebut posisi-posisi bagaimana supaya kita bisa menjadi pejabat. Nanti kalau mendapatkan kekuasaan, misalnya di parlemen dapat beberapa kursi dan sebagainya, mereka nagih, aku kursiku kan banyak, aku harus dikasih jabatan di kementerian. Makin besar partai politik mengincarnya kementerian-kementerian yang anggarannya besar. Coba aja lihat, selalu begitu. Yang berkuasa mencari atau mengambil kementerian-kementerian yang anggarannya besar, itu menterinya ditaruh di situ. Lalu tujuannya apa? Nah, orang-orang yang seperti ini itulah yang
getol di dalam mencari jabatan. Sedangkan orang yang soleh ya, senang-senang bertemu dengan Allah dan sebagainya. Terus beberapa di antara mereka ya udah sibuk dengan sendirinya, tidak memikiri nasib masyarakat. Tapi insya Allah selalu ada orang-orang yang peduli dengan nasib masyarakat. Nah mereka yang peduli itulah yang berjuang mengoreksi. Nggak bisa, ini kenapa negara ini kok dikuasai oleh orang-orang yang pada korupsi, orang-orang yang membiarkan merajalela perjudian dan sebagainya. Pasti ada. Dan siapa nanti yang menang? Insya Allah yang menang itu yang benar ya, karena Allah menjanjikan wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Katakan yang hak pasti datang, pasti menang, dan yang batil pasti hancur. Cuma itu butuh proses yang lama. Nanti suatu saat pemerintahan dipegang oleh orang yang adil, tidak akan lama lagi direbut lagi oleh orang-orang yang tidak adil. Itu selalu begitu. Maka terjadi siklus kekuasaan. Nah, itu kita kalau mempelajari fenomena alam atau fenomena sosial, jangan lupa kita mesti mengaitkan yang menciptakan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan berpikir secara sekuler. Nah, banyak mereka itu yang kafir itu sombong membanggakan ilmunya. Falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati farihu bima 'indahum minal ilm. Ketika utusan Rasul datang kepada mereka dengan memberikan penjelasan-penjelasan, mereka lebih bangga dengan ilmu mereka. Farihu, mereka lebih bangga bima indahum minal ilm, dengan ilmu yang ada pada mereka. Ya, karena seperti itu ya nasib mereka wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Mereka lalu mengolok-olok Al-Quran, mengolok-olok Islam, bahkan mengolok-olok Allah. Maka mereka akan berhak menerima siksaan karena sikap mereka yang mengolok-olok atau yang sombong itu. Dan ada juga yang malas berpikir, terus atau merasa hidupnya sekarang ini makin maju. Mereka menganggap bahwa Nabi Muhammad itu kan hidupnya zaman berapa ratus tahun yang lalu, 1500 tahun yang lalu, 15 abad yang lalu. Teknologi belum maju. Sekarang teknologi sudah maju. Kalau kamu ngomong tentang itu ala kuno, gitu loh, kuno. Yang ngomong begitu tidak hanya orang sekarang, orang zaman dulu juga begitu, karena kita itu kan pengetahuan kita makin hari makin maju, teknologi juga makin maju. Wa qalu asatirul awwalin. Ketika Nabi Muhammad membacakan ini, orang-orang bilang, itu kan dongeng-dongeng kuno, cerita tentang Nabi Nuh, cerita tentang Nabi Musa. Padahal Allah itu bercerita tentang Nabi Nuh itu supaya bisa diambil pelajaran, karena sejarah itu berulang ya, sejarah itu berulang. Maka cerita-cerita zaman dulu itu tetap relevan. Terus malah mereka menuduh iktatabah, dia itu dituliskan oleh orang lain. Jadi mereka menganggap Nabi Muhammad itu didikte oleh orang lain dari buku-buku zaman dulu. Nah, kalau dari buku-buku dari Tuhan ya dibacakan Taurat dan Injil. Itu fayatumla alaih, didiktekan kepada dia bukrata wa asila, pagi maupun sore. Allah membantah ini. Coba aja lihat buku yang kamu bilang didiktekan itu bahasanya bahasa apa? Kan bahasa Ibrani. Al-Quran bahasa Arab, nggak nyambung. Ada nggak di Al-Quran itu yang berbahasa Ibrani? Nggak ada, semuanya bahasa Arab. Jadi kalau kamu bilang didiktekan, nggak nyambung. Dan di sini dikatakan dituliskan. Makanya Allah membuat Nabi Muhammad SAW itu tidak bisa baca, tidak bisa nulis, ya, yang disebut al-ummi. Ya. Tapi al-ummi ini pemahamannya bisa macam-macam ya. Sekarang kita nggak usah bahas itu. Jadi mereka menganggap Nabi Muhammad SAW itu jiplak dengan cara didikte oleh orang lain. Yang didikte siapa? Oh nggak ada. Jadi mereka ngarang-ngarang aja.
Terus supaya mereka tidak percaya, mereka tidak mau mendengarkan, dan mereka melarang orang lain itu mendengarkan. Jangan dengerin, jangan dengerin. Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an. Orang-orang kafir mengatakan, jangan kamu dengarkan Quran ini. Wal ghaufi, abaikan aja. La'allakum taghlibun, agar kalian menang. Ini mereka menganggap bahwa Al-Quran itu sihir. Karena seringkali orang begitu mendengar Al-Quran kagum, terus masuk Islam. Itu wah sihir nih. Karena mereka menganggap seperti itu. Memang si kata-kata itu kan bisa membelokkan orang. Coba yang umumnya, wanita, gadis mau mencintai laki-laki, bahkan mau dikawin, itu biasanya pakai apa? Kata-kata kan, janji-janji. Nanti kalau aku kawin sama kamu, aku tinggal di rumah sana, aku punya rumah ini, aku pekerjaanku ini, kamu dan sebagainya. Sampai ada orang yang nyanyi apa itu lagunya tuh, it's only words, the words that I have, apa itu sih, hanya kata-kata, aku hanya menggunakan kata-kata saja untuk mencuri hatimu, hanya dengan kata-kata untuk mencuri hatimu. Nah ini Al-Quran itu yang tentu tidak mencuri. Al-Quran itu kalau dibaca, hati kita bisa terbawa ke sana kalau kita menggunakan pola pikir yang benar, kalau kita tidak sombong, kalau kita mau menghargai ide-ide yang belum ada dari kita. Begitu. Saya kira jadi pesan yang paling utama dari 3 ayat ini adalah bahwa kita jangan sombong, jangan dengki, supaya kita ini bisa menangkap isi Al-Quran dan bahkan mengikutinya. Dan kalau kita belum paham, jangan buru-buru kita mengingkari. Ya, seperti orang kafir, balil ladzina kafaru yukadzibun. Mereka itu mengingkari aja dulu. Enggak benar begitu. Jangan pernah seperti itu. Kalau bertanya boleh. Kok begini ya? Kok begini ya? Boleh, ya. Dan saya cenderung itu bagus, karena kalau kita ada pertanyaan, kok begini ya, lalu penjelasannya kayak apa, itu nanti Allah akan membuat mekanisme yang seringkali kita tidak sengaja ada yang memberi penjelasan. Penjelasan itu mungkin kita ngobrol dengan teman, dia cerita yang menjawab pertanyaan itu, atau kita lihat video di YouTube, ini jawabannya ini. Ya. Jadi kalau saya berusaha untuk raise as many questions as possible, munculkan sebanyak mungkin pertanyaan, munculkan. Nanti Allah akan membalas, Allah akan menjawab. Jawabannya itu dari berbagai sumber yang kita seringkali tidak menduga. Ya. Mungkin kita mendengarkan pengajian, ini yang saya tanya ini. Tapi kalau kita tidak pernah mengangkat pertanyaan, ya orang ngomong kita anggap angin lalu saja, ya, kita anggap sebagai angin lalu. Jadi kita memunculkan pertanyaan itu bahasa Inggrisnya apa itu? Curiosity, ya, curious. Kita itu kepengen tahu aja, kepengen tahu. Nah, kepengen tahu caranya munculkan pertanyaan, nanti Allah akan memberi kita jawaban dari Allah itu ilmu.